Demi Allah, ini pakai sumpah loh ini. Tujuannya apa? Bukan Nabi Muhammad mau pamer sama kita karena banyaknya istighfarnya. Tapi sumpah di sini fungsinya apa? Bersumpah dengan pentingnya istighfar. Sampai Nabi Muhammad itu sampai ngomong sama kita itu sampai ditambahi sumpah. Tujuannya apa? Rasul ingin menunjukkan ini istighfar ini penting banget. Sampai saya ini loh, sumpah demi Allah, saya ini istighfar dalam satu hari dan tobat kepada Allah lebih 70 kali. Siapa yang beruntung itu? Orang yang ketika catatan amalan diberikan kepadanya, terus catatan amalnya itu dia buka, ceret, dibuka sama dia. Ternyata isinya itu istighfarnya banyak. Itu kata Ibunda Aisyah, dia orang yang beruntung. Dosa satu, istighfarnya 20. Dosa satu lagi, istighfarnya 30. Dia kelepasan ngomong, istighfarnya 40. Dia pokok terus ternyata dalam catatan amalnya itu isinya apa? Istighfar. Banyak istighfarnya. Maka kata Ibunda Aisyah, itu dia orang yang beruntung. Jadi orang itu kalau istighfar, dia sedang minta kepada Allah 2 dan bisa jadi 3. Orang itu kalau istighfar, maka dia sedang mengumpulkan minimal 2 kebaikan. Nomor 1, dia berlindung kepada Allah dari keburukan dosa. Jadi orang itu istighfar bukan sekedar dia minta ampun setelah dia sebelumnya berdosa. Bukan cuma itu. Tapi istighfar itu di awal adalah bentuk permohonan kepada Allah agar kita dilindungi dari dosa. Jadi sebelum berdosa kalau istighfar maka Allah akan lindungi dia. Misalkan orang punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Kemudian seiring dengan keinginan dia untuk bermaksiat tadi, ternyata dia oleh Allah diberikan ilham untuk beristighfar. Maka insya Allah dengan istighfarnya itu sebagai perlindungan dari dosa yang akan dia lakukan dan boleh jadi akhirnya dia tidak jadi bermaksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, dan arti dari kata maghfirah itu adalah minta kepada Allah kalau sudah berdosa, minta agar dosanya diampuni. Plus yang ketiga, ini tambahan dari saya, itu apa? Istighfar itu bentuk ibadah untuk mendatangkan pahala dan cinta dari Allah. Berarti orang itu kalau beristighfar, maka dia sedang mengumpulkan 3 ibadah. Sedang mengumpulkan 3 kebaikan. Nomor 1, dia berlindung kepada Allah dari keburukan, dosa dan kemaksiatan. Nomor 2, apabila dia sudah berdosa, maka dia memohon kepada Allah agar mendapatkan ampunan dari dosanya. Dan yang ketiga, dia sedang beribadah kepada Allah untuk meraih cinta dari Allah dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini banyak disebut di dalam Al-Quran. Terkadang Allah memerintahkan untuk beristighfar sebagaimana firman di dalam surah Al-Muzammil pada ayat yang ke-20. Wastaghfirullah innallaha ghafurun rahim. Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Maha pengampun artinya Allah akan memberikan ampunan. Maha penyayang artinya dengan istighfarmu itu, maka Allah akan menyayangimu. Coba lihat, jadi ketika Allah mengatakan wastaghfirullah, mintalah ampun kepada Allah, maka Allah sematkan di sana 2 sifat Allah, ghafur, artinya orang yang istighfar oleh Allah dosanya akan diampuni. Rahim, artinya orang yang beristighfar oleh Allah mereka akan menjadi orang yang oleh Allah disayangi. Jadi istighfar itu mendatangkan ampunan dan mendatangkan kasih sayang dari Allah. Itulah kenapa salah satu talbis iblis itu, jadi salah satu cara setan untuk mengganggu manusia, itu setelah dia melakukan dosa besar, dia oleh setan dianggap tidak usah minta ampun lah, tidak mungkin Allah ampuni. Nah itu gangguannya setan.
Padahal setelah kita bermaksiat, terus kemudian Allah ilhamkan untuk beristighfar. Maka itu artinya kemaksiatan tadi oleh Allah itu besar kemungkinan diampuni. Jadi jangan tertipu oleh gangguan setan. Maka pada surah Al-Muzammil pada ayat yang ke-20, wastaghfirullah, ini perintah untuk istighfar. Dan orang yang kemudian menjalankan perintah Allah untuk istighfar ini akan mendapati dua kebaikan Allah. Dosanya diampuni dan dia akan disayangi oleh Allah. Kemudian sesekali bentuknya bukan perintah. Tadi kalau Al-Muzammil 20 bentuknya apa? Perintah untuk beristighfar. Tapi sesekali Allah itu meminta kita beristighfar dengan sighah pujian. Dengan bentuk kalimat Allah memuji orang yang suka istighfar. Maka salah satu bentuk pujian Allah kepada orang yang gemar beristighfar sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang yang gemar beristighfar di waktu sahur. Waktu sahur ini ya waktu menjelang adzan subuh, berarti di akhir malam menjelang adzan subuh. Nah, itu mereka ini nanti Anda buka dalam surah Ali Imran ayat yang ke-17, itu adalah orang-orang yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala, orang yang dipuji dengan cintanya Allah, orang yang dipuji dengan kebaikannya, orang yang oleh Allah dipuji bakal menjadi calon penghuni surga, dipuji. Jadi ketika Allah Ta'ala yang memuji, maka artinya apa? Amalan ini adalah amalan yang baik. Maka kita tergerak, bagaimana saya mendapatkan pujian dari Allah itu? Maka salah satu bentuk pujian Allah, Allah berikan kepada orang yang gemar beristighfar. Dan terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk beristighfar dengan cara apa? Diiming-iming. Bahasa Indonesianya apa? Diiming-iming. Diiming-iming itu dimotivasi. Tapi ya kurang pas ya. Dipancing. Dipameri. Ya, dipancing dengan janjinya. Nah terkadang yang pertama sighotnya perintah. Yang kedua sighahnya pujian. Dan yang ketiga, Allah itu memancing kita untuk beristighfar dengan iming-iming ampunan. Siapa di antara kita yang tidak butuh ampunannya Allah coba? Wong kita ini ibadah aja kadang-kadang malah mendatangkan dosa kok. Iya. Kadang-kadang ibadah kita ini malah mendatangkan apa? Dosa. Maka salah satu contohnya apa? Fawailul lil musallin. Salat tapi apa? Celaka. Dalam artian celaka ketika sholat itu bukan karena dia meninggalkannya, tapi justru karena dia sholat, tapi ketika sholat dia lalai. Maka jangankan kita ini bermaksiat, lawang ibadah saja kadang-kadang mendatangkan dosa. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengiming-iming kita dengan ampunannya, maka apa yang terjadi hadirin? Maka artinya pada saat itu Allah menginginkan kita untuk istighfar, maka oleh Allah dikasih bonus. Ini loh, kalau kamu mau istighfar, aku akan berikan kepadamu ampunan dari dosa yang telah kamu lakukan. Maka dalam surah An-Nisa pada ayat yang ke-110. Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ. Barang siapa yang melakukan su itu kejahatan. Atau orang yang menzolimi diri sendiri dengan melakukan apa? Ya waktunya istirahat dia tidak istirahat. Waktunya untuk dia makan dia tidak makan. Tidak boleh makan berlebihan, dia makannya menzolimi diri sendiri. Tidak mau ibadah, intinya dia melakukan dosa. Barang siapa melakukan keburukan, kemaksiatan, atau dia menzolimi diri sendiri. Kemudian apa? Tsumma yastaghfirillaha. Ternyata setelah itu dia beristighfar. Apa yang terjadi? Yajidillaha ghafuran rahima. Maka dia akan mendapati Allah dari dosa yang telah dia lakukan yang kemudian diiringi istighfar tadi, dia akan mendapati Allah pengampun dan
penyayang. Artinya Allah tidak menutup pintu ampunan untuk orang yang setelah bermaksiat dalam keadaan sadar. Tapi kemudian setelah maksiatnya itu dia beristighfar kepada Allah, maka dia akan mendapati Allah pengampun. Berarti dosanya apa? Diampuni. Dan dia akan mendapati Allah penyayang, maka dengan kasih sayangnya Allah itulah Allah mengampuni dosa kita. Maka terkadang yang pertama bentuknya perintah, yang kedua bentuknya pujian kepada orang yang gemar istighfar, yang ketiga bentuknya iming-iming dengan ampunan dari Allah untuk mereka yang mau beristighfar. Istighfar seringkali disebut berdampingan dengan tobat. Beda enggak istighfar dengan tobat? Beda enggak? Beda. Kalau tobat itu dia mengandung beberapa syarat. Syarat yang pertama, an-nadam, kudu getun. Menyesal. Sampai dikatakan dalam hadis, an-nadamu taubatun. Penyesalan itu adalah bentuk pertaubatan. Jadi kalau orang melakukan dosa lah kok tidak menyesal, maka dia dianggap tidak bertaubat. Apa bedanya tobat dengan istighfar? Kalau istighfar itu lebih terkesan tanpa syarat. Yang penting mengucapkan apa? Astaghfirullah. Tapi seringkali istighfar ini disebut berdampingan dengan tobat. Saat keduanya disebut bersamaan, maka istighfar punya makna tersendiri, tobat punya makna tersendiri. Jadi kalau tobat sama istighfar digabung. Sebagaimana ketika tobat dan istighfar tidak digabung, maka mereka berdua saling memaknai dengan makna yang sama. Ngerti enggak? Kalau disebut bareng, istighfar disebut, tobat juga disebut, maka istighfar punya makna, tobat juga punya makna. Tapi kalau disebut sendiri-sendiri, maka antara istighfar dan tobat memiliki makna yang sama. Istighfar seringkali disebut berdampingan dengan tobat. Saat keduanya disebut bersamaan, istighfar berarti memohon ampun dengan lisan. Adapun tobat adalah melepaskan diri dari dosa dengan hati dan seluruh anggota badan. Jadi kalau disebut bersamaan, maka istighfar itu artinya apa? Perkara lisan, ucapan dengan lisan. Terus tobat itu maknanya apa? Meninggalkan dosa yang telah dilakukan. Sekarang begini, contohnya ya. Maka kalau disebut bersamaan, istighfar itu artinya ucapan mohon ampun dengan lisan. Tapi tobatnya dengan perbuatan. Lisannya beristighfar, tobatnya dibuktikan dengan dirinya meninggalkan dosa yang dia bertaubat darinya. Katakanlah contoh yang paling gampang lah ya. Misalkan saudara kita yang Allah uji berinteraksi dengan pekerjaan-pekerjaan yang ribawi. Nah ketika dia bertobat, maka dia tidak cukup lisannya beristighfar tapi pekerjaan yang berinteraksi dengan perkara riba itu harus apa? Ditinggalkan. Maka tidak dibilang tobat kalau dia belum meninggalkan. Tapi kalau dia beristighfar, istighfarnya sah apa enggak? Sah. Karena kalau istighfar itu lebih nampaknya tanpa syarat. Wis pokok astagfirullah, 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 astagfirullah. Tapi kalau ngomongnya tobat, harus ada perbuatan dengan fisik bahwa dia meninggalkan dosa yang dia bertaubat darinya. Sampai sini paham? Nah sudah. Hukum istighfar sama seperti doa. Jika berkehendak, Allah memperkenankan dan mengampuni orang yang memohon ampunan. Terlebih ketika permohonan ampunan diucapkan dari hati yang betul-betul menyesal atau bertepatan dengan waktu mustajab seperti waktu sahur dan selepas sholat. Artinya begini Bu, istighfar itu sama persis seperti doa. Setiap orang yang berdoa dikabulkan apa enggak? Dikabulkan apa enggak? Secara zahir dikabulkan. Tapi secara pasti, berani enggak Anda ngomong doa Anda pasti dikabulkan? Tidak. Karena apa? Ada perkara-perkara yang menghalangi doa dari ijabah. Ada enggak?
Ada, seperti apa? Yang paling besar, aklul haram. Apa yang paling besar? Jadi, wis salah bu. Kalau bisa makanan haram itu atau hasil kerja haram itu betul-betul minta tolong sama Allah ditinggalkan. Karena apa? Pengaruhnya besar. Kekhusyuan ibadah, diterimanya doa, kesolihan rumah tangga anak dan turunnya itu betul-betul dipertaruhkan karena perkara-perkara makanan dan harta yang haram. Gak usah belani gengsi, gak usah. Maka orang itu biasanya gengsi karena faktor pergaulan. Kalau pergaulannya orang-orang yang baik, insya Allah aman dia. Tapi kalau pergaulannya orang-orang yang genset, tuh, gel listrik mati tuh. Apa namanya pergaulan yang top itu? Gen Z. Lah yang jet set. Maka ibu-ibu sekalian, begini, seperti halnya doa, doa itu adalah kalau ngomong zahirnya, ud'uni astajib lakum. Setiap doa pasti diijabah. Tapi memastikan doa seseorang pasti diijabah, itu tidak bisa. Kalau ngomong pasti diijabah secara umum, boleh. Tapi memastikan doa saya pasti diterima. Doa Pak Bayu pasti diterima. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena setiap ibadah itu ada penghalangnya. Kalau penghalangnya ada, maka ya belum tentu doanya diterima. Istighfar pun begitu. Kalau kita ngomong secara zahir, setiap orang yang memohon ampun pasti diampuni. Kalau ngomong secara umum. Tapi kalau ngomong person per person, apa kok keren sekali person per person. Kalau ngomong ayanan satu persatunya orang, tidak ada yang bisa jamin karena hak mengampuni di tangan siapa? Allah. Nah, maka itulah dibilang dalam kitab ini, maka hukum doa sama dengan istighfar. Nah, itulah ibu-ibu, kalau untuk kita optimis doa kita diterima. Kita optimis istighfar kita oleh Allah diterima. Tapi tidak boleh kehilangan rasa khawatir. Iya kalau diterima. Kalau enggak, khaufan wa tama'a. Itu namanya dua sayap dalam ibadah. Yang enggak boleh hilang salah satunya. Antara khauf dan raja. Khauf itu perasaan khawatir, takut kepada Allah. Raja itu berharap dan yakin kepada Allah. Itu keduanya harus berjalan beriringan. Tidak boleh neraka terus bikin orang putus asa. Surga terus bikin orang lalai. Maka harus diseimbangkan antara khauf, rasa takut, dan roja, harapan. Ibu-ibu paham? Apa? Luqman Al-Hakim. Dia mengatakan kepada anaknya, Luqman Al-Hakim ngomong sama anaknya. Begini. Wahai anakku, awidh lisanaka, awidh. Awidh itu jadikan lisanmu itu akrab. Senantiasa mengucapkan apa? Rabbighfirli. Ya Allah, ampunilah aku. Karena Allah memiliki saat-saat di mana pada saat itu Allah tidak menolak siapapun yang meminta. Saya ingat betul waktu saya kecil dulu. Lek ngomong elek itu dimarahi sama nenek saya. Ojo nak, kuatir pas wayai Allah ijabah. Coba zaman dulu kan ada ucapan-ucapan seperti itu ya. Kuatir lek pas karo malaikat diangkat. Kuatir malaikat pas liwat. Dan itu betul. Itu ucapannya Luqman Al-Hakim. Kenapa? Kuatir kalau pas wali siapa ini. Ini kita lagi serius dirusak sama sebelah sini. Nah,
Khawatir kalau pas malaikat liwat, khawatir pas oleh Allah diijabah, khawatir pas kita ngomong itu bertepatan dengan waktu di mana Allah tidak menolak apapun. Dan itu ternyata ucapannya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Anaknya. Maka Luqman ngomong apa? Nak, biasakan lisanmu untuk terus istighfar. Berharap apa? Pas ketika kamu istighfar tadi dan lisanmu tidak putus dari istighfar, pas di saat itu Allah tidak menolak apapun, maka dosamu semuanya sama Allah diampuni. Coba. Maka itulah kenapa ketika berbicara tentang doa di hari Jumat ba'da sholat asar sampai azan maghrib, itu kan waktunya bukan sepanjang itu. Bukan pokok mari asar sampai maghrib. Siapa bilang begitu? Tidak ada. Tapi yang dibilang oleh para ulama, antara asar sampai maghrib itu ada waktu yang kalau kita pas dengan waktu itu doa kita tidak ditolak. Maka apa amalannya para salaf di waktu itu? Iktikaf di masjid. Dan saya kemarin pas subhanallah dari Namira itu, ba'da asar saya keluar sama Abu Shanum ke masjid. Itu pas ada Dr. Murad dari Yaman, Syekh Murad dari Yaman, ngajar di Namira situ dan dia salah satu imamnya Namira. Itu mulai saya masuk masjid sampai saya mau keluar menjelang adzan maghrib itu tangannya tidak turun belas. Subhanallah. Ya itu yang betul. Jadi karena apa? Bukan artinya pokok ndongo antara asar sampai maghrib diterima, bukan. Tapi apa? Ada satu, boleh jadi cuma 1 menit, boleh jadi cuma mungkin bahkan 30 detik, boleh jadi lebih dari itu, ya enggak? Yang kemudian kalau kita enggak berhenti doa sama sekali, maka doa yang pas di detik itu sama Allah enggak ditolak. Kalau kita enggak, lu milih seneng-senengi, jalan-jalan, koes-koes, ngopi-ngopi, apa lagi? Bahkan mungkin tidur. Nah maka eman-eman itulah. Maka Luqman mengatakan, Nak, awidh lisanaka ala qawli rabbighfirli. Nak, biasakan lisanmu mengucapkan kalimat, Ya Allah ampunilah aku. Karena apa? Karena Allah memiliki waktu di mana Allah tidak menolak apapun pada waktu itu. Dan waktu ini tidak ada yang tahu waktunya kapan. Maka karena tidak ada yang tahu, terus bagaimana? Ya sudah kita biasakan aja istighfar tidak pernah putus. Sama seperti kalimat begini. Barang siapa mengucapkan sayyidul istighfar di waktu pagi dan di waktu sore, kalau mengucapkannya di waktu pagi, kemudian dia meninggal sebelum sore, maka dia penghuni surga. Kalau mengucapkannya di waktu sore, kemudian dia meninggal sebelum pagi, maka dia penghuni surga. Sementara kita ini meninggalkan di antara itu. Terus bagaimana ceritanya? Dicegat aja wis. Apa maksudnya dicegat itu? Wis pagi baca 1, sore baca 1. Karena di antara itulah kita meninggal dunia. Maka kalau kita istiqomah, insya Allah wafatnya husnul khatimah. Dalam keadaan dosa kita diampuni dan kita insya Allah menjadi penghuni surga. Nah saya mau tanya sekarang, bagaimana hukum membaca sayyidul istighfar terus? Ini kan dalilnya kan barang siapa membacanya pagi dan membacanya sore. Kalau terus bagaimana? Gitu bagus. Wih, ini ketoro murid sukses ya begini. Apa hukumnya? Sunnah. Kenapa sunnah? Karena sayyidul istighfar itu termasuk bacaan istighfar. Dan istighfar itu adalah salah satu amalan yang disunahkan diperbanyak. Berarti memperbanyak istighfar ya termasuk di dalamnya memperbanyak membaca sayyidul istighfar. Maka terus setiap pembukaan kajian baca, setiap Anda ingat dibaca, setiap Anda di mobil baca. Karena apa? Inilah induknya istighfar. Istighfar sing paling api. Sing paling api itu yo paling mujarab, paling dicintai Allah, paling cepat mengampuni dosa, dan paling besar keutamaannya. Maka yo rugi kalau Anda jangankan baca, kadang-kadang apal aja ndak. Ndak usah sombong. Barusan dibilang kita ini jangankan maksiat, ibadah lo kadang-kadang dosa. Ya ini bikin dosa ketika ibadah itu. Wis apal sombong, apal. Ngapain? Tidak usah pamer, biasa aja.
Rotok ruwet ya. Hafal Bu? Hafal. Maka salah satu pendidikan para salaf kepada anaknya itu apa? Salah satu caranya generasi salaf itu mendidik anak itu bitalqin. Bitalqin. Talqin itu apa? Dituntun. Bukan dituntun tangan, tapi dituntun dengan ucapan. Nak, ucapkan Allahumma, Allahumma, anta rabbi, la ilaha illa anta, la ilaha. Itu ditalqin. Bahkan metode hafalan Quran di zaman dulu itu metodenya talqin. Bukan metode baca terus enggak, talqin. Itu metode zaman dulu. Dan inilah yang harus kita didik anak-anak kita di rumah kita masing-masing. Mau tidur, ditalqin doa mau tidur. Bangun tidur, ditalqin doa bangun tidur. Itulah pentingnya kehadiran orang tua di rumah. Jadi yang hadir bukan cuma fisiknya, tapi fuyung hai. Bukan cuma fisiknya tapi apa? Fungsinya. Al-Hasan berkata, banyak-banyaklah memohon ampunan di rumah, di meja makan, di jalan, di pasar, di majelis, dan di mana saja kalian berada. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan itu turun. Ini serupa dengan ucapannya Luqman kepada anaknya. Cuma kalau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri lebih kepada apa? Tempat dan aktivitas. Di rumah, di meja makan, di jalan, di pasar, di majelis, dan di tempat apapun dan di waktu kapanpun perbanyaklah terus membaca apa? Istighfar. Karena kalian tidak tahu kapan ampunan dari Allah itu turun. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi 70 marrah. Demi Allah, ini pakai sumpah loh ini. Tujuannya apa? Bukan Nabi Muhammad mau pamer sama kita karena banyaknya istighfarnya, tapi sumpah di sini fungsinya apa? Bersumpah dengan pentingnya istighfar. Sampai Nabi Muhammad itu sampai ngomong sama kita itu, Bu, itu sampai ditambahi sumpah. Tujuannya apa? Rasul ingin menunjukkan ini istighfar ini penting banget. Sampai saya ini loh, sumpah demi Allah, saya ini istighfar dalam satu hari dan tobat kepada Allah lebih 70 kali. Maka yo ndak pantas juga kalau orang itu diminta untuk tobat, terus dia ngomong, sudah anak itu titik balik anak itu 5 tahun yang lalu. Yo 5 tahun yang lalu itu saya tobat sama Allah. Terus sekarang, loh yo ngapain lagi saya tobat tuh, gak tahu malah lapo-lapo kok. Loh kamu tuh nyuruh saya tobat apa saya habis maksiat gitu. Loh ini malah gendeng mana ini. Lawang Nabi Muhammad itu dosanya apa? Tidak ada. Tapi kemudian sampai bersumpah di hadapan para sahabat, saya bersumpah demi Allah saya beristighfar dan tobat kepada Allah dalam satu hari 70 kali. Apalagi ibu-ibu ini. Sak kecape nglarani atine wong lanang. Kenapa? Dari tadi sudah mulai setengah jam punjul pisan. Mulai apa? Rasulullah SAW bersabda, demi Allah. Kalimat demi Allah ini apa? Penegasan untuk pentingnya istighfar. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Tobat tuh, bukan tobat cuma astaghfirullah wa atubu ilaih. Bukan cuma sekedar itu. Tapi amalannya Nabi itu amalan terbaik yang keluar dari lisan dan hatinya. Maka tobatnya betul-betul, ya Allah hamba tobat ya Allah. Kemudian ketika tobat itu istisyarudz dzunub. Harus keroso dosa apa yang kita istighfari dan kita tobati itu dimunculkan.
Bukan tobat dan istighfar yang kering. Astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih, astagfirullah, atubu ilaih. Tapi yo istighfar yang ada bobotnya gitu loh. Dan itu kalau saya pribadi biasanya paling pas untuk saya, untuk Anda boleh jadi waktunya beda. Itu di waktu pagi. Isu itu kayak getun gitu, ya Allah, lapo wingi ngene. Lapo wingi saya ngomong ini, ngapain saya kemarin itu kalau bangun tidur terus kita ke kamar mandi, mau wudhu, mau mandi, mau segala itu jurune hati, astagfirullah, lapo. Nah, itu maka setelah selesainya perbanyak apa? Istighfar. Karena dibilang oleh para ulama itu waktunya pelaku maksiat itu berhenti di waktu subuh. Jadi pelaku maksiat itu lek wis subuh kari getune tok. Maka itulah kenapa antara isya sampai subuh itu ndak boleh keluar kalau bisa. Jangan keluar. Itu ya pengecualian. Kalau menghadiri majelis taklim jangankan cuma berapa jam, semalam suntuk boleh. Karena begadang itu boleh untuk 3 perkara. Begadang untuk ilmu, begadang untuk ibadah, dan begadang antara suami dan istri. Itu boleh. Selain itu makruh. Bisa jadi haram. Kalau antara suami istri bercanda, ngopi segala macam, tidak jadi masalah. Antara suami dan istri. Masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mendengar Nabi SAW bersabda, Innal abda la yudhnibu dhanban thumma yaqulu ya Rabbi inni adhnabtu dhanban faghfirli. Ini hadis salah satu yang paling saya suka ini. Dan paling apa? Ini salah satu hadis yang paling memberi harapan selamat. Jadi innal abda la yudhnibu dhanban thumma yaqulu ay Rabbi ighfirli. Ada seorang hamba melakukan dosa, kemudian setelah dia melakukan dosa, dia mengucapkan apa? Ya Allah ampuni aku. Maka Allah berfirman apa? Adznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ini hambaku melakukan dosa ini. Tapi dia tahu bahwa dia punya Allah yang mengampuni dosa dan menghapuskan dosa. Maka Allah bilang apa? Faghfaralah. Maka Allah ampuni dia. Maka Allah apa? Mengampuni dia. Maka Allah mengatakan, aku telah mengampuninya. Terus diulang lagi sampai beberapa kali. Dia berdosa lagi. Kemudian setelah dia berdosa, dia sadar lagi. Ya Rabbi adznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, saya kok dosa lagi ya Allah. Ampuni ya Allah. Terus Allah jawab lagi. Adznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ini hambaku berdosa dan dia tahu dia punya Allah yang pengampun dan menghapuskan dosa. Maka Allah bilang, "Faghafartulah." Saya sudah ampuni buat dia. Semudah itu. Kemudian apa? Tidak berapa lama lagi dosa lagi dia. Maka dia mengatakan lagi kepada Allah Ta'ala, Ya Rabbi, ay Rabbi adznabtu dzamban. Ya Allah, saya kok dosa lagi ya Allah. Faghfirli. Maka ampuni lagi ya Allah. Apa kata Allah Ta'ala? Adznaba abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzamb. Ini hambaku ini ngerti bahwa dia punya Allah yang mengampuni dan menghapus dosa. Setelah itu Allah mengatakan apa? If'al ma sya' faqad ghafartu lak. Allah berkatakan, ya weslah setelah ini lakukan sak karepmu. Selama kamu tetap mau tobat, tetap mau istighfar, selama itu pula aku ampuni. Subhanallah. Lihat. Jadi karena Allah tahu kita ini senantiasa melakukan dosa. Maka karena Allah tahu kita senantiasa melakukan dosa, maka setiap kali itu pula Allah tetap beri kesempatan untuk meminta ampunan kepada Allah. Sampai Allah katakan apa? Lalu Allah mengatakan kepadanya, terserah ia melakukan apa yang ia kehendaki. Dalam riwayat yang lain, selama dia mau tobat, aku akan terima tobatnya. Dalam hadis yang lain, wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan mengampuni kalian
sampai kalian sendiri yang bosan minta ampun. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan pada kali yang ketiga, jadi kan ini tadi hamba ini kan berdosa. Ya Allah saya berdosa, ampuni. Sama Allah diampuni. Ternyata yang kedua kalinya gitu lagi. Dia bilang, ya Allah saya berdosa, maha mohon diampuni ya Allah. Sama Allah diampuni. Dan ketiga kali dia berdosa lagi. Dia ngomong, ya Allah saya berdosa ya Allah, ampuni saya ya Allah. Bahkan bukan cuma 3 kali. 4, 5, 6, 7, 8, 70, 100, 120, 130, sejuta, 1000 juta, 1 triliun. Selama dia mengucapkan ampuni hamba, maka Allah tetap akan mengampuni. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan pada kali yang ketiga Allah berfirman, aku telah mengampuninya. Silahkan ia melakukan seperti apa yang ia kehendaki. Artinya selama ia masih dalam kondisi seperti itu, dosa lalu meminta ampunan, maka secara itu pula Allah akan terus menerima dan mengampuninya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Ibunda Aisyah berkata, radhiyallahu ta'ala anha, beruntunglah orang yang mendapati banyak istighfar dalam catatan amalannya. Ini hadis disebutkan dalam banyak kitab, termasuk dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Artinya begini, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Akan beruntung, siapa yang beruntung itu? Orang yang ketika catatan amalan diberikan kepadanya, terus catatan amalnya itu dia buka, ceret, dibuka sama dia. Ternyata isinya itu istighfarnya banyak. Itu kata Ibunda Aisyah, dia orang yang beruntung. Dan ini bukan ucapannya Ibunda Aisyah, tapi ini ucapannya siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata beruntung dia. Kenapa beruntung? Karena kalau dia banyak istighfarnya, maka tentu semua dosanya oleh Allah diampuni. Dosa 1, istighfarnya 20. Dosa 1 lagi, istighfarnya 30. Dia kelepasan ngomong, istighfarnya 40. Dia pokok terus ternyata dalam catatan amalnya itu isinya apa? Istighfar. Banyak istighfarnya. Maka kata Ibunda Aisyah, itu dia orang yang beruntung. Dalam hadis Nabi SAW. Nah, maka supaya kita beruntung jamaah, ojo pernah mandek beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwa alaihi. Astaghfirullahalladzi la ilaha illahu wa atubu ilaih. Mau yang panjang, mau yang pendek, yang penting apa? Istighfar. Maka sungguh beruntung orang yang mendapati banyak istighfar dalam lembaran catatan amalnya. Intinya obat dosa adalah istighfar. Al-Imam Qatadah berkata, Al-Quran menunjukkan penyakit dan obat kalian. Jadi Imam Qatadah itu nyerita apa sih penyakit kita ini dan apa sih obat dari penyakit itu? Maka kata Al-Imam Qatadah, penyakit itu adalah dosa dan obatnya adalah istighfar. Jadi kalau kita banyak dosa, maka hati kita itu dipenuhi dengan apa? Penyakit. Kalau tidak diobati dengan istighfar, maka lama-lama penyakitnya semakin parah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, tidaklah Allah mengilhamkan istighfar kepada seorang hamba sementara Allah bermaksud untuk menyiksanya. Itu tidak mungkin. Faham tidak di sini? Jadi artinya begini jamaah. Kalau Allah Ta'ala itu berikan kepada Anda kemampuan untuk istighfar, itu artinya Allah tidak ingin menghukum Anda. Tapi kalau Allah tidak berikan kepada Anda kemampuan istighfar, itu artinya Allah pengen menghukum Anda memang. Berarti orang yang beristighfar itu ciri Allah tidak akan menghukum dia. Maka ayatnya mengatakan, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan Nabi Muhammad ada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun.
Dan sampai kapanpun Allah tidak akan mengazab mereka dalam keadaan mereka mau istighfar. Berarti penolak azab itu apa? Penolak azab itu apa? Istighfar. Berarti ketika Allah ingin menghukum, ya tidak mungkin Allah karuniakan kita kemampuan beristighfar. Tapi kalau Allah dari awal memang menginginkan tidak menghukum kita atas dosa yang kita lakukan, maka Allah akan mengilhamkan, memberi taufik kepada kita untuk mampu beristighfar. Jadi gizi hati yang kedua apa? Istighfar. Yang ketiga sekarang. Ini saya kasih tambahan dari saya. Tentang apa? Tentang istighfar. Jadi Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala itu didatengin 3 orang. Didatengin 3 orang. Yang pertama, orang yang punya penyakit dan tidak kunjung sembuh. Yang kedua, didatengin oleh seorang perempuan yang menikah tapi Allah tidak karuniakan anak. Yang ketiga, seorang petani atau pedagang yang tidak pernah beruntung dalam pertanian dan perniagaannya. Maka orang yang pertama datang sama Imam Hasan Basri disuruh akthir minal istighfar. Banyakin baca istighfar. Orang kedua datang sama Imam Hasan Basri disuruh banyak istighfar. Orang ketiga datang, perempuan yang mandul tadi, disuruh banyak istighfar. Maka setelah mereka semuanya pulang, tidak lama yang sakit balik dalam keadaan sudah sembuh. Yang pertaniannya tidak pernah panen, kembali dalam keadaan panennya melimpah. Yang tidak kunjung punya anak, balik kepada Imam Al-Hasan Al-Basri dalam keadaan dia sudah hamil. Maka muridnya tanya sama Imam Hasan Basri, ya Imam, adwa muta'addidah wadawa wahid. Guruku, ini penyakitnya itu macam-macam. Yang satu sakit, yang satu tidak pernah panen, yang satu mandul. Obatnya kok istighfar semua. Apa kata Imam Hasan Basri? In syi'tum, kalau kalian mau, baca surat Nuh. Surat apa? Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka apa yang Allah berikan? Man lazimal istighfar, orang yang terus lisannya itu tidak pernah kering dari istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Sumpeke ati Allah ilangi. Jadi orang yang sering sumpek-sumpek, gampang bad mood, dikit-dikit bad mood, dikit-dikit bad mood, ngene didik gak mood, gitu dikit enggak semangat, gitu dikit males. Aduh, saya kok gemes dulu orang-orang kayak gitu ya. Ngaji yuk, lagi gak pengen. Lagi gak pengen lah, terus kapan nunggu kamu kepingin itu? Betul Pak Amin? Betul ya? Jadi tidak boleh lagi tidak pengen, tidak boleh begitu, sah. Saya suka sama beliau ini, Masya Allah. Ini orang paling menyenangkan dalam hidup saya ini. Tasnya, lihat tasnya. Itu tidak ada orang sini punya, tidak ada. Coba coba. Tidak ada orang sini punya. Apalagi isinya, tidak ada yang punya karena tidak ada isinya itu. Sudah? Yang pertama, sumpeknya hati Allah ilangin. Min kulli hammin farja. Ham itu apa sih? Ham itu beban yang ndek njero ati yang kadang-kadang kita sendiri ndak tahu ono opo atiku iki. Kok ngene males, ngono males, ketemu wong ndak cocok, ndak ketemu orang sumpek ham. Itu Allah ilangin. Wa min kulli dhiqin
makhraja. Kesempitan hidupnya Allah hilangkan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari tempat yang tidak pernah dia sangka dan dia duga sebelumnya. Itu kalau banyak baca istighfar. Dan hati-hati jamaah, penyakit hati yang paling menakutkan itu dosa. Dan tidak ada obat yang paling mujarab kecuali istighfar. TikTok hadir masih? Masih istiqomah TikTok ya, lekat di Sopopuri TikTok. Barakallahu fikum. Itu yang kita pelajari di pagi hari ini. Insya Allah pada kajian yang berikutnya kita akan bahas gizi hati yang kedua. Yang ketiga yaitu apa? Doa. Karena barang siapa tidak berdoa, maka dia kehilangan ibadah yang inti dari seorang hamba kepada Tuhannya. Karena kita itu dianggap hamba ketika kita meminta kepada Allah. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya. Semoga ilmu yang kita pelajari di pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat. Dan semoga setelah hari ini Allah mudahkan kita untuk terus ibadah dan istiqomah. Dan semoga yang sedang ada masalah Allah berikan jalan keluar. Yang sedang ada cita-cita Allah berikan kelancaran. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.